Semangat pagi anak-anak, kembali kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi kelas 9 yaitu materi tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Oke anak-anak, kita mengingat dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A, B, dan C bilangan real, tetapi nilai A tidak boleh 0. Nah, anak-anak, nanti fungsi kuadrat ini jika digambarkan, maka grafiknya akan berbentuk parabola. Seperti ini. Ada dua jenis untuk bentuk grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Parabolanya membuka ke bawah seperti ini, dan parabolanya membuka ke atas seperti ini. Untuk parabola yang membuka ke bawah, itu cirinya mempunyai ciri anak-anak. Nilai A, jadi koefisien X kuadratnya ini, nilai A-nya adalah negatif, kurang dari 0. Maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Sebaliknya, jika nilai A melebihi 0 atau positif, maka grafiknya nanti akan membuka ke atas. Nah, baik parabola yang membuka ke bawah dan membuka ke atas, semuanya pasti punya titik puncak anak-anak. Ini titik puncak ya. Ini titik puncak untuk grafik yang membuka ke bawah, dan yang di sini ini titik puncak untuk grafik yang membuka ke atas. Ini disebut dengan titik puncak minimum karena paling bawah, sedangkan yang ini disebut dengan titik puncak maksimum karena berada di paling atas grafik atau parabola. Kemudian garis ini anak-anak. Garis yang membagi parabola ini menjadi dua luasan yang sama, ini ya, daerah kiri dan daerah kanan, ini disebut dengan garis sumbu simetri, ya. Garis sumbu simetri. Oke ya, membuat tabel nilai fungsi. Jadi kita buat tabel seperti ini. Tabelnya itu berisi nilai X. Nah, nilai X-nya ditentukan dengan interval ini tadi. Jadi hati-hati perhatikan intervalnya. Di soal ini, X-nya diminta dari negatif 2 sampai 4. Nah, kalian juga begitu. Di tabel kalian buat X-nya dari negatif 2, kemudian membesar bilangan bulat ya anak-anak ya. Negatif 2, selanjutnya negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai 4. Jadi ibu ulang negatif 2 sampai 4. Ini untuk tabel di X-nya. Kemudian berikutnya kalian harus menentukan nilai Y-nya anak-anak. Nah nilai Y-nya, setiap nilai X yang ada di tabel itu akan mempunyai pasangan nilai Y. Jadi kalau X-nya negatif 2, Y-nya nanti cari berapa. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya dicari berapa. Nah, cara mencarinya dengan cara seperti ini. Perhatikan, kita tulis dulu. Untuk X kita akan mengisi ini ya. Untuk nilai X sama dengan negatif 2, kita cari pasangan Y-nya. Kita tulis dulu fungsi kuadratnya, ini tadi fungsi kuadratnya. Kita tulis fungsi kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Nah, perhatikan, tadi X-nya diganti dengan negatif 2. Nah, ini langkah berikutnya. Y tetap, nilai X-nya anak-anak kalian ganti dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kita hitung. Nah, negatif 2 kuadrat hasilnya negatif 2 kali negatif 2 yaitu 4. Kemudian ini negatif 2 dikali negatif 2, positif 4, dikurangi 3. Oke, 4 ditambah 4, 8, dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi, Y-nya adalah 5. Jadi nanti ini diisi. Untuk X negatif 2, Y-nya pasangannya adalah 5. Gitu ya anak-anak ya. Dengan cara serupa, kita akan menghitung untuk X yang nilainya sama dengan negatif 1. Nah ini.
untuk X sama dengan negatif 1, kita akan tentukan nilai Y-nya. Caranya sama, tulis dulu fungsi kuadratnya, kemudian nilai X-nya anak-anak diganti negatif 1. Oke, seperti ini ya. Negatif 1 kuadrat, hasilnya adalah 1, negatif 1 kali negatif 1, negatif 2 kali negatif 1, hasilnya adalah 2, dikurangi 3. Oke, 1 tambah 1, 2, dikurangi 3. Nah, hasilnya 0. Nanti di sini ditulis dengan 0. Oke. Berikutnya, kita akan menghitung sama ya anak-anak ya. Caranya untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai 4. Nah, Ibu akan mengajari kalian yang X-nya sama dengan 4. Sama, kita akan menghitung X sama dengan 4. Ini nilai fungsi kuadratnya dulu ditulis. Kemudian nilai X-nya kalian ganti dengan 4. Seperti ini, oke. Berikutnya kita hitung. 4 kuadrat, yaitu 4 kali 4 hasilnya 16. Negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8, dikurangi 3. 16 dikurangi 8, 8. Dikurangi 3 hasilnya 5. Oke? Nanti dituliskan untuk X sama dengan 4, pasangan Y-nya adalah 5. Di sini tulis 5. Oke? Tabelnya akan Ibu isi untuk nilai Y-nya jadi seperti ini anak-anak. Oke ya? Tadi X negatif 2, Y-nya 5 ini. Kemudian X negatif 1, Y-nya 0. Ini semuanya dihitung semua anak-anak. Oke, dengan cara yang sama. Dan untuk X sama dengan 4, Y-nya adalah 5. Oke, nah tabel nilai fungsi sudah lengkap untuk interval X negatif 2 sampai 4. Selanjutnya kita akan membuat gambar grafiknya. Nah, oke, perhatikan dulu. Setelah tabel fungsi kalian cari lengkap untuk nilai X dan Y-nya, ini anak-anak ya, kita akan membuat grafik fungsi kuadratnya. Dilihat dulu ini koordinat nanti ya, menjadi koordinat X, Y. Setiap pasangan koordinat X, Y ini, kalian titiki di bidang koordinat kartesius anak-anak. Dari titik pertama, ini ya, negatif 2,5. Nah, titiknya di sini ya, negatif 2,5. Nah, ini titiknya. Oke, ulang. Titik pertama, negatif 2,5. Negatif 2,5. Ini titiknya. Kemudian titik kedua adalah negatif 1,0. Di sini ya, negatif 1,0. Ini titiknya. Titik ketiga, 0, negatif 3 anak-anak. Titiknya adalah 0, negatif 3 di sini. Oke, selanjutnya titik keempat, 1, negatif 4. Di sini ya, 1, negatif 4. Ini titiknya. Titik berikutnya, 2, negatif 3. 2, negatif 3. Kalian buat ini titiknya. Titik selanjutnya, 3,0. Ini, 3,0 di sini. Dan titik yang terakhir, yaitu 4,5. 4,5. Ini ya anak-anak ya, di sini. Nah, ini titiknya. Oke, Ibu ulang. Semua titik koordinat pasangan X, Y dari tabel ini, titiknya kalian titiki di bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 titik ya anak-anak ya. 7 titik ini kalian buat kurvanya. Ingat, bukan buat garis ya, tapi membuat kurva. Jadi nanti ada bentuk lengkungan mengikuti arah titik-titik ini. Oke ya. Kita akan menghubungkan dari titik negatif 2,5 sampai nanti titiknya gini rutenya anak. Negatif 2,5. Nah, nanti seperti ini, seret gini ya. Lah, ini ya titiknya. Ini gambar parabolanya. Oke. Nah, jadi ingat anak-anak membuatnya tidak boleh pakai penggaris tapi disketsa ya menggunakan kurva. Jadi nanti ini bentuknya tidak runcing tapi bentuknya lengkung. Nah, inilah garis yang berwarna coklat ini anak-anak. Ini adalah parabola gambar dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Oke, inilah
grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola membuka ke atas karena nilai A-nya 1. 1 adalah positif. Oke ya, begitu anak-anak cara membuat grafik fungsi kuadrat. Jelas ya? Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang titik puncak, sumbu simetri, nilai, dan titik potong sumbu X dan Y. Oke. Dari slide sebelumnya tadi, kalian sudah bisa membuat parabola ya. Parabola sebagai gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Nah, dari parabola ini, fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3, kalian harus paham beberapa istilah. Yang pertama, titik puncak anak-anak. Nah, titik puncak disebut juga dengan nama titik ekstrim atau titik balik. Nah, titik puncak untuk parabola ini berada di sini. Dia tempatnya di paling bawah. Ini titik puncaknya. Nah, ini titiknya. Titik berapakah ini koordinatnya? Nah, koordinatnya adalah titik puncak disimbolkan dengan titik P ya anak-anak ya. Titik P-nya adalah 1, -4. Ini titik puncak untuk fungsi kuadrat ini. Ini anak-anak. Titik puncaknya adalah 1, -4. Oke? Itu titik puncak. Simbolnya P besar. Huruf kapital P besar. Selanjutnya, pengertiannya sumbu simetri. Ingat sumbu simetri itu adalah garis yang membuat dua luasan kurva ini menjadi sama. Jadi Ibu ulang, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi luasan parabola ini menjadi dua luasan yang sama besar. Dia berada di titik puncak anak-anak garisnya. Di sini nanti titiknya ya, garisnya ya. Ini garisnya, cek. Nah, oke, garis merah di sini ya. Garis merah ini membagi parabola menjadi luas kiri dan luas kanan ini sama. Ya. Nah, garis ini memotong di X sama dengan 1. Jadi, satunya titik puncak tadi anak-anak ya. Nah, sumbu simetrinya adalah garis X, karena ini kan pada X ya. Garis X sama dengan 1. Jadi, seperti itu. Sumbu simetri adalah garis X sama dengan sekian. Ininya adalah X-nya titik puncak, 1. Oke? Selanjutnya, nilai minimum. Nah, tadi ada nilai kan ada dua jenis, nilai maksimum dan nilai minimum. Karena ini parabolanya membuka ke atas, titik puncaknya ada di paling bawah. Sehingga titik puncaknya ini paling bawah namanya titik puncak minimum. Nah, nilainya ini ya anak-anak ya, nilainya -4. Disebut dengan nilai minimum karena nilainya berada paling bawah, paling rendah. Nilai minimum. Nilai minimumnya ini anak-anak. Y sama dengan -4. Oke, Y sama dengan -4. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ulangi lagi. Anak-anak, dari parabola punya titik puncak. Titik puncaknya di sini adalah P 1, -4. Kemudian X-nya ini disebut dengan sumbu simetri ya. 1 ini sama dengan sumbu simetri. Sedangkan -4 ini adalah nilainya ya, yaitu nilai minimum karena berada paling bawah. Ibu ulang ya. Titik puncak P 1, -4. Satunya ini adalah sumbu simetri, -4-nya adalah nilai minimum dalam soal ini. Oke? Nanti dipahami lagi. Selanjutnya, titik potong. Ibu singkat tipot ya anak-anak ya. Titik potong parabola itu ada dua jenis dengan sumbu X yang pertama. Jadi parabola ini memotong sumbu X. Sumbu yang mendatar di titik ini ya anak-anak ya. Di titik -1,0. Ini disebut dengan titik potong dengan sumbu X. Titiknya -1,0. Oke. Kemudian titik potong yang kedua, ingat bidang kartesius mempunyai dua sumbu ya anak-anak ya. Sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X tadi ini -1,0, Y-nya 0. Sekarang titik potong parabola dengan sumbu Y. Sumbu Y ini parabolanya yang coklat. Nah, ketemu di sini titik potongnya. Titiknya adalah berapa anak-anak? Oke. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, -3. Oke ya. Jadi cirinya
titik potong dengan sumbu X itu pasti nilai Y-nya 0, anak-anak. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya pasti yang 0. Seperti itu. Oke? Nah, ini secara gambar, anak-anak. Titik puncak, sumbu simetri, nilai minimum, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Ini secara gambar. Dan andaikan kalian, Bu, tidak mau repot-repot menggambar, boleh ada rumus, ya. Rumusnya seperti ini. Untuk titik puncak, atau titik balik, atau titik ekstrim, kalian cari dulu X-nya ini, anak-anak, ya. X-nya kita sebut dengan XP. XP itu adalah X puncak. Nah, persamaan kuadrat pasti punya nilai A, nilai B, nilai C. Seperti ini. Ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya negatif 2, nilai C-nya negatif 3. Kemudian nilai A, B, dan C itu dimasukkan ke rumus ini untuk X puncak min B per 2A. Ya. Kemudian untuk Y puncak, kalian pakai ini. B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Gitu ya. Kemudian ini sumbu simetrinya ini tadi, X ya. Nilai maksimum minimumnya yang Y-nya ini, anak-anak. Sehingga rumusnya titik puncak adalah gabungan dari XP dan YP menjadi ini. Oke? Lah ada nilai D. D itu apa? D itu diskriminan ya, anak-anak ya. Diskriminan, rumusnya menjadi B kuadrat min 4AC. Oke? Selamat mencoba, selamat belajar fungsi kuadrat baik secara grafis gambar dan baik secara rumus. Oke? Selalu ingat matematika menantang dan menyenangkan anak-anak. Semangat belajar. Dah.